Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Ini sudah ada 4 pertanyaan. Pertama dari Muhammad Daud Rizal Diansyah, kemudian Muhammad Nidom Imtiaz, kemudian Muhammad Sultan Khairpada, dan Hasnan Al-Abiu. Oke, pertanyaan pertama. Bagaimana Al-Quran berhasil dipelihara dan dilestarikan dari perubahan selama berabad-abad. Ya, kurang lebih ya Allah kan memang sudah janji kepada kita semua bahwa Allah itu yang akan memelihara Al-Quran. Dan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah lah yang akan memelihara Al-Quran itu dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Kemudian mengapa pemeliharaan Al-Quran dianggap sangat penting dalam tradisi Islam? Ya, untuk menjaga keutuhan dan keaslian dari Al-Quran itu sendiri. Penting sekali. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, apa yang membuat Al-Quran tidak berubah sejak zaman Nabi Muhammad SAW? Ya, banyak sekali Pak. Orang yang menghafalkan Al-Quran itu ya sangat banyak sekali. Pada zaman sahabat saja mesti dihafal. Tapi memang betul bahwa sempat ada beberapa sahabat yang gugur dalam medan perang sehingga harus ditulis, maka ditulis dalam mushaf yang satu. Kemudian sampai sekarang kopi Al-Quran itu dari versi digitalnya itu sangat banyak sekali, fisiknya juga sangat banyak sekali, dan orang yang menghafalkan Al-Quran terus bertambah. Mengapa hanya Al-Quran yang dijaga keasliannya oleh Allah? Kenapa tidak dengan kitab lainnya? Di kitab lainnya itu sudah dijelaskan oleh Allah bahwa celakalah orang yang mengubah Al-Quran dengan tangannya sendiri. Itu para ahli-ahli kitab itu celaka. Itu Allah sudah menuliskan di Al-Quran. Kalau ditanya kenapa tidak dengan kitab lainnya, itu yang harapnya Al-Quran seperti itu. Al-Quran itu dengan agama Islam itu ya salah satu buktinya adalah, maksudnya Allah itu ridho dengan agama Islam itu salah satu buktinya adalah Allah ridho dengan Al-Quran ini. Artinya kenapa tidak ada kitab lainnya? Ya emang sudah kehendak Allah seperti itu. Kita sebagai makhluk di sini mana bisa mendetek baliknya, tidak mungkin. Pasti balik itulah yang berkuasa. Kita di sini ya makhluk. Dalam dalam hal ini uh, kapasitas ini kita hanya bisa bertindak sebagai makhluk. Ya harapnya Allah seperti itu. Kalau misalnya banyak sekali ya, ada banyak sekali kitab yang dijaga keasliannya. Nanti tinggal hafal nopi. Tapi Al-Quran ini ada keajaiban juga. Al-Quran ini sangat mudah untuk dihafal. Bahasanya juga bagus dan banyak sekali keajaiban-keajaiban Al-Quran itu banyak sekali. Sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan untuk memelihara keautentikan Al-Quran? Ya, pertama bisa baca dulu lah. Bisa baca, habis itu bisa memahami. Kalau sudah bisa memahami, habis itu share, kemudian ya setidaknya menghafalkan itu sedikit demi sedikit. Ya mulai saya mulai dari kulhu, kemudian dan baca surat-surat yang lain juga. Apa perbedaan nyata antara Al-Quran dengan wahyu di kitab lainnya? Wahyu di kitab lainnya ya nggak lengkap. Al-Quran itu mengatur mulai dari bagaimana perkawinan, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, ya sangat lengkap. Bahkan ada hukum waris di agama lain. Dan itu juga fitrahnya sama sesuai dengan kita. Kalau misalnya kita manusia itu kan laki-laki itu harus menikah dengan perempuan. Ada agama yang melarang itu nggak sesuai dengan fitrah. Pertanyaan bab 2. Apa arti dari penyampaian wahyu Al-Quran?
dan bagaimana mekanismenya dalam Al-Quran. Ini Al-Quran itu pertama turun dari Lauhul Mahfud, turun ke langit ya, Baitul Izzah, ini secara langsung. Kemudian turun ke bumi, disampaikan oleh malaikat Jibril itu sedikit demi sedikit berangsur-angsur. Ya kurang lebih seperti itu proses. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana Al-Quran dianggap sebagai wahyu ilahi dalam rangka kepercayaan pada Islam? Maksudnya mungkin, ya apa sih? Saya agak bingung. Al-Quran dianggap sebagai wahyu ilahi, ya mesti wahyu itu kalam ilahi. Saya kurang paham ini maksudnya ini apa ini. Silakan dikomentari, mungkin kurang maksudnya apa. Mungkin gini maksudnya. Bagaimana Al-Quran dianggap sebagai wahyu, itu apa buktinya Al-Quran itu adalah wahyu. Sempat dulu Rasulullah SAW ditanyain tentang suatu masalah. Kemudian Rasulullah menjadikan besok. Tapi wahyu itu gak turun-turun. Ditanya lagi besok, terus besok. Akhirnya Nabi Muhammad merasa malu. Turun setelah itu ayat tentang kalau ditanya tentang sesuatu itu harus mengucapkan insya Allah. Karena itu semuanya terkait dengan Allah. Itu Al-Kahfi. Itu adalah bukti kalau itu adalah wahyu, bukan karangan dari Nabi Muhammad. Kemudian pertanyaan ketiga, mengapa pemahaman mengenai proses penyampaian wahyu Al-Quran menjadi krusial atau penting untuk memahami esensi dan pesan yang terkandung di dalam. Jadi, proses penyampaian Al-Quran itu sangat penting diketahui. Salah satu cara Al-Quran itu diturunkan itu kan ada nasih, ada mansuh. Orang kalau tidak tahu nasih mansuh itu bahaya kalau menyampaikan tentang Al-Quran. Pertama kan ada hal tentang Homer. Ayat pertama turun, Homer itu banyak manfaatnya. Tapi kerugiannya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Itu yang pertama. Ini yang pertama turun. Yang kedua, turun Al-Quran itu, janganlah kamu minum homer ketika kamu mendekati sholat. Yang kedua, turun yang kedua. Kemudian turun yang ketiga, minuman homer itu adalah minumannya setan. Gak boleh kita minum kayak gitu. Nah ini kalau urutannya dibalik terus menyangka yang pertama itu yang jadi hukum, nah ini bahaya. Makanya harus tahu bagaimana proses penyampaian wahyu Al-Quran. Kemudian penjelasan dari nama Al-Quran An-Nur. Al-Quran itu cahaya, cahaya kebenaran maksudnya. Ada banyak versi ya. Kita coba cooking dulu. Kenapa maksud Al-Quran diberi nama An-Nur? Kita cek nih. Diberi nama Nur diambil dari ayat ke-35. Yang mana karena suara ini memiliki cahaya menerangi hati hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ini ya, kurang lebih seperti itu. Tafsir An-Nur. An-Nur ternyata ada nama surat dalam Al-Quran. Kita coba buka aja tafsirnya. Wah ini ada buku ternyata tafsir An-Nur. Dari Wikipedia seperti ini. Tapi kalau kita kan nggak boleh buka itu. Ini kita buka yang dari Kementerian Agama sama di tafsir Al-Quran.id kita coba buka. Kita tutup. Penjelasan. Nah ini dari tafsir Al-Quran.id.
Begitu banyak nama yang disandarkan pada Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanam mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran dinamai An-Nur? An-Nur adalah cahaya yang menerangi dalam segala kegelapan. Seorang yang berada di dalam kegelapan tidak mampu menemukan jalan keluar. Orang pikiran yang gelap tidak mampu memikirkan sesuatu jalan dalam hidupnya. Nah, seseorang yang hatinya gelap tidak akan mampu merasakan sesuatu kebenaran dalam hatinya. Al-Quran memancarkan cahaya kepada seluruh umat yang mengimaninya dalam mempercayai Al-Quran. Cuman ada memang beberapa ayat di Al-Quran yang mengecualikan ada beberapa orang tertentu yang tidak diberi cahaya ini. Innallaha la yahdil fasiqun. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik dan orang-orang yang kafir. Semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang itu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Oh, ini tadi kita nggak ini ya. Oke, tutup dulu. Kenapa bukan Al-Alaq yang mendapat urutan surat kedua melainkan Al-Baqarah? Ini agak susah jawabannya. Kita coba, ada nggak? Kita lihat dari beberapa referensi. Siapa yang urut surat Al-Quran? Siapa yang mengurutkan? Kenapa wahyu pertama tidak jadi pembuka Quran? Nah, ini kita coba nih di dunia santri. Siapa yang mengurutkan? Alif Max. Kenapa Al-Baqarah diletakkan surat pertama dalam Al-Quran sedangkan Al-Alaq dulu di belakang? Apa ini? Ini menurut M. Arifin, perurutan surat-surat Al-Quran seperti perumpamaan surat Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, dan seterusnya adalah berdasarkan petunjuk Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ini yang disampaikan oleh pendapatnya para ulama. Ada juga yang berpendapat bahwa perunutan Al-Quran itu pada umumnya berdasarkan petunjuk Nabi, kecuali Baro'ah atau At-Taubah. Baro'ah atau Menawah. Jadi ini nggak tahu, kayaknya nggak ada kata Bismillah di awalnya. Biasanya kan pakai A'udzubillah minan nari wa min syarril kufari wa min ghadabil jabbar alaihatu lillahi wa rasulihi wa lil mu'min. Bahkan ada yang berpendapat bahwa perunutan surat itu adalah hasil pemikiran tim penulis mushaf di masa pemerintahan Utsman bin Affan. Namun, pendapat ini banyak kelemahan. Seperti itu. Ya, ininya seperti itu ya jawabannya. Kalau versi dunia santri, sebagian umat Islam tahu bahwa suatu pertama adalah Al-Alaq. Dan Al-Quran itu dibuka dengan surat Al-Fatihah, ditutup dengan An-Nas. Bukankah yang pertama turun Al-Alaq? Lalu kenapa Al-Fatihah? Secara umum, mengenai urutan pendapatan surat, pendapat para ulama terbagi jadi dua. Mayoritas berpendapat itu adalah ijtihad, usaha pemikiran. Ini hasil pemikiran para sahabat, termasuk sahabat Utsman. Dibuktikan dengan beberapa mushaf dahulu yang mempunyai urutan yang berbeda. Misalnya, mushaf sahabat Ali yang disusun berdasarkan urutan turunnya ayat atau ataupun. Pendapat kedua menyebut bahwa tata urutan surat itu bersifat tauqifi, ya ini atas petunjuk Rasulullah, bukan hasil pemikiran sahabat. Nah, di antara
Ulama yang menegaskan bahwa urutan surat dalam Al-Quran itu berdasarkan dalil adalah Abu Ja'far An-Nuhas. Beliau mengatakan, sesungguhnya urutan surat seperti yang ada di mushaf sekarang adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada di An-Nasikh wal Mansukh fil Quran, halaman 158. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana eksistensi dan pengaruh Al-Quran ketika diturunkan hingga saat ini? Wah, pengaruh Al-Quran itu sangat luar biasa ya. Pertama kali turun, yang namanya ibu-ibu atau perempuan itu hidup itu untuk melahirkan. Jadi tidak ada harganya sama sekali. Begitu turun, Nabi Muhammad turun bersama Al-Quran, itu diperbaiki perkataan bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuan itu baik, maka negara itu akan baik. Kalau perempuan itu jelek, maka negara akan jelek. Sampai sekarang itu sudah dipakai bahwa perempuan itu adalah mulia, bidadari. Kemudian pertanyaan bab 3. Bagaimana peran Al-Quran dalam mendorong kemajuan ilmu pada pengetahuan modern? Jadi ada banyak sekali informasi-informasi tentang ilmu pengetahuan yang turun di Al-Quran. 1400 tahun yang lalu, lebih malah ya. Termasuk ilmu embriologi, termasuk ilmu macam-macam, di situ ada banyak sekali. Dari semua ilmu itu, tentu saja banyak sekali yang bermanfaat. Salah satu yang digunakan adalah dalam kesehatan, yaitu ada empat orang yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok tidak di situ nggak ada dokter hanya sedikit gitu kan? Ya karena Rasulullah itu makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Makanya sangat sedikit butuh dokter. Dokternya malah nggak kepake. Ya kan dulu kan sahabat Rasulullah diberi hadiah dokter. Dokternya malah nganggur. Heran kok bisa nganggur gitu. Nanya kepada Nabi, ya Rasulullah kok bisa sampai sesehat itu, jarang sekali sakit. Makanya saya adalah orang yang makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Ya, seperti itu. Bagaimana menurut Anda pendapat para ulama pada masa kini? Ini maksudnya nanya kepada para ulama. Ini butuh waktu untuk menghubungi ulama yang dimaksud. Mungkin yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia. Pendapat mengenai apa? Ini nggak jelas. Pertanyaannya belum bisa dijawab. Apa saja manfaat dalam mempelajari integrasi Al-Quran dan juga ilmu pengetahuan modern pada saat ini? Manfaat mempelajari integrasi Al-Quran, intinya kalau kita paham Al-Quran, jadi kita nggak sembarangan bersikap. Kalau kita dalam bisnis misalnya, tentu saja kita akan bisa bersikap sifat-sifat bisnis apa yang dibutuhkan untuk agar bisnisnya barokah dan cepat menghasilkan misalnya. Salah satunya adalah ada sifat jujur, ada sifat amanah, tidak mengurangi timbangan, jujur dan kawan-kawan. Nah itu sifat-sifat ini kan adanya ada di Al-Quran. Kalau nggak di Al-Quran di mana lagi? Seperti itu. Dalam embriologi jadi dasar, dalam ilmu fisika juga ada dasar. Apakah terdapat suatu ilmu pengetahuan Al-Quran yang belum ada pembuktiannya atau belum ada pengkajiannya? Ya ada, yaitu akhirat. Ilmu tentang akhirat itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maksudnya langsung difoto kamera kayak gimana gitu nggak bisa. Karena untuk menuju ke alam akhirat itu harus mati dulu. Kemudian alam ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Jadi urusan ruh itu adalah urusan. Kemudian apakah ada ilmu pengetahuan yang tidak dibolehkan untuk dipelajari dalam agama Islam? Santet, dukun dan kawan-kawan, sihir.
itu tidak boleh dipelajari. Ini dipelajari bagaimana cara menangkalnya, ya, itu boleh. Bagaimana pandangan Al-Quran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan modern? Sangat bagus. Jadi sempat Rasulullah itu ditanya sama sahabat tentang bagaimana caranya menanam, ya. Menanam padi kok, menanam apa waktu itu? Intinya ternak ya waktu itu ya. Intinya ternak, eh, bukan ternak, tanaman, maaf, tanaman. Tanaman itu kok seperti ini. Kalau bagaimana kalau pakai metode yang ini? Kemudian singkat kata, ternyata pakai metode yang lain itu lebih bagus. Kemudian ditanya siapa ya Rasulullah, kalau pakai metode yang itu loh lebih bagus, yang itu lebih enak, lebih menghasilkan. Gimana ini maksudnya gimana? Itu lebih menghasilkan loh daripada metode yang ini. Karena Rasulullah bilang, kalau urusan dunia, saya itu hanya manusia biasa. Tapi kalau urusan akhirat, saya, saya yang dapat wahyu dari Allah. Maka engkau lebih tahu tentang urusanmu. Kemudian pertanyaan yang bab 4, dengan itu bagaimana hubungannya Makkiyah dan Madaniyah dalam utama modern? Apa hubungannya? Mungkin saya jelaskan di salah satu bidang ilmu. Contohnya misalnya bidang ilmu dakwah, ya. Dalam ilmu dakwah itu ada proses di mana kita itu bertahap. Jadi kita tidak bisa mendakwahkan seseorang secara langsung spontan semuanya itu tidak bisa. Itu dicontohkan dalam proses turunnya larangan uh, minum khamr. Larangan minum kan sedikit turun. Ini dulu, yang santai dulu, itu boleh. Tapi banyak ruginya. Habis itu turun, janganlah mau minum khamr padahal kamu mau sholat. Gak boleh itu, boleh. Kemudian turunlah ayat khamr itu minumannya setan, nggak boleh. Ini kan bertahap-bertahap. Nah ini sampai sekarang dipakai untuk tahapan dakwah. Jadi tahap dakwah itu sedikit. Jelaskan perbedaan tentang Makkiyah dan Madaniyah dalam konteks Al-Quran tersebut. Makkiyah dan Madaniyah. Konteks Al-Quran. Maksudnya gimana? Kemudian ini bagaimana cara menggambar pada Makkah dan di Madinah? Sini nggak paham maksudnya. Menggambar. Makkiyah dan Madaniyah pada konteks Al-Quran. Ini saya nggak bisa jawab juga. Maksudnya konteks yang seperti apa ini? Ini saya belum bisa menjawab. Apa maksud yang mendalam dari penamaan Makkiyah dan Madaniyah? Apakah hanya sebagai pada waktu diturunkan saja? Ini jelas ada banyak hal ya yang berkaitan dengan manfaatnya kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Kalau kita lihat buku di sini, kita buka ya yang Makkiyah ya. Makkiyah dan Madaniyah. Bab 4. Kita cari dulu di sini. Nah, ini ya. Apa manfaatnya kita pelajari Makkiyah dan Madaniyah? Ini bagian 6. Itu gunanya dalam penafsiran Al-Quran. Kita lihat di sini. Bagian macam Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian kegunaan. Pertama, misi Al-Quran bersifat perspektif periodisasi turunnya dan karakteristik. Nah, di sini dijelaskan kriteria klasifikasi Makkiyah Madaniyah pada satu sisi harus didasarkan pada realitas dan pada sisi lain juga didasarkan pada teks. Didasarkan pada realitas karena gerak teks berkaitan dengan gerak realitas, sementara didasarkan pada teks ditinjau dari sisi kandungannya. Kemudian fase kedua
dimulai nyata ketika Nabi SAW mengadakan perundingan dengan para utusan yang datang ke Mekah pada musim haji. Peristiwa ini terjadi setelah sebagian orang Muslim telah berhijrah ke Habasyah. Kemudian setelah perundingan tersebut, beliau dibayar oleh penduduk Yasrib atau Madinah yang siap membela Nabi Muhammad. Peristiwa ini sebagai babak baru dalam sejarah dakwah. Artinya, ini juga terjadi perubahan gerak teks. Dengan demikian, maka kriteria klasifikasi yang didasarkan pada realita ini harus didasarkan pada perbedaan antara kedua fase ini. Apakah fase Makkah atau di fase yang di Madinah. Jadi harus jelas sejarahnya. Seperti itu. Jadi hubungannya dengan bagaimana cara menafsirkan Al-Quran. Jadi gunanya kita belajar Makkah dan Madaniyah itu ada banyak. Ya, di antaranya mengerti perbedaan uslub gaya bahasa dalam Al-Quran. Itu beda dengan Madinah. Kemudian mengetahui perbedaan dialek Al-Quran dengan masyarakatnya. Kemudian agar paham ayat atau surat yang turun lebih dahulu dan yang turun kemudian. Kemudian paham prinsip umum-umum dari sisi ayat-ayatnya atau surah-surah Makkiyah dan prinsip khusus. Kemudian mengetahui sejarah pembentukan dan penerapan hukum Islam yang bijak. Kemudian paham hikmah ditetapkannya dan diterapkan dalam suatu hukum. Jadi ada asbabun nuzul itu Al-Quran, asbabun nuzul turunnya hadis ya. Kalau ini hikmah ditetapkannya dan diterapkannya suatu hukum. Kemudian kegunaan lainnya mengetahui teknik dan tahapan dalam dakwah Islamnya. Ya, yang tadi saya jelaskan tadi. Kemudian paham situasi dan kondisi masyarakat kota Mekah dan Madinah. Kemudian terakhir di sini menambah keimanan seseorang terhadap kebenaran dan kewahyuan Al-Quran dan keaslian Al-Quran. Ini pentingnya hukumnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada surat Al-Quran yang memiliki ayat yang diturunkan di Makkah dan diturunkan di Madinah? Ada, seperti al gitu. Bukan. Ada banyak sekali. Al-Baqarah. Ya, kita cari teks daftar lengkap ya. Daftar lengkap surat Makkiyah dan Madaniyah. Ini versi online ada. Versi detik ada Wikisya. Bisa jadi ini beda fungsinya, beda hasilnya. Kita coba lihat di sini. Di versi NU online. Surat yang di Mekah. Yang pertama surat Al-An'am itu di Mekah. Semua ayat kecuali 3 ayat. Enggak semua. Kemudian surat yang Al-An'am itu di Mekah. Semua ayat kecuali 3 ayat. Kemudian Al-A'raf Mekah, Yunus Mekah, Hud Mekah, Yusuf Mekah, Ar-Ra'd, Al-Ibrahim, Hijr, An-Nahl, Bani Israel, Al-Kahfi. Al-Kahfi Mekah bukan panjang-panjang ya. Surat Maryam, Kaf ya Sad Maryam. Padahal panjang-panjang ya, kenapa kok di Mekah? Maksudnya karena sejarah. Kan kayak gini Maryam itu. Kaf ya Sad. Pendek sih. Ayat pertamanya. Ayat berikutnya kan panjang. Al-Kahfi. Kahfi juga panjang. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Lanjut surat Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, kecuali 3 ayat terakhir berarti di Madinah. Al-Mu'minun, Al-Mu'min, dan Al-Furqan itu Mekah. Asy-Syu'ara kecuali 5 ayat terakhir, kemudian Al-Naml 20 surat Al-Qasas, kemudian Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, kecuali 3 ayat, berarti ini campur ya. Luqman ini campur ada Mekah dan Madinah. Kemudian As-Sajadah kecuali 3 ayat, ya ini ayat 18 sampai ayat 20. Sajadah itu sering dibaca biasanya alif lam mim dan seterusnya. Kemudian surat As-Saba, Fatih, surat Yasin, As-Saffat, surat Shad, surat Zumar kecuali 3 ayat, ayat 53 sampai 55. Kemudian Al-Ghafir, Al-Fusilat, kemudian Asy-Syu'ara, kemudian Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Hamim, Al-Mubin, Al-Jasiyah, Al-Qaf, surat Qaf, dan seterusnya. Ada banyak. Madinah ada Al-Fatihah, Al-Fatihah Madinah, Al-Baqarah Madinah, Al-Imran Madinah, panjang-panjang sampai An-Nas, Al-Falaq Madinah. Oke, kurang lebih itu ya. Yang berikutnya, cara efektif membedakan Makkiyah dan Madaniyah dihafal cara paling efektif. Menurut saya belum hafal. Paling gampang ya panjang pendeknya itu. Tapi nggak mesti panjang itu Mekah, kayak Madinah nggak mesti. Kemudian bab 5. Bagaimana konsep nasih mansuh mempengaruhi pemahaman tentang hukum Islam. Ya, kalau kayak tadi ya, salah urutan, bisa salah arti, bisa salah paham. Ini seperti itu. Jadi nasih mansuh itu digunakan agar kita tidak salah paham memahami mana yang masih berlaku dan mana yang tidak. Kemudian, apa perbedaan antara nasih mansuh dalam konteks kewajiban ibadah? Maksudnya gimana? Dalam hukum ibadah, ya mungkin lebih ke yang dilarang mungkin. Disahkan. Mau tahu pada waktu itu puasa. Puasa itu sempat ada ayat tapi gak lengkap gitu. Kemudian setelah fajar, intinya pada waktu ibadah puasa, para sahabat tuh bingung menentukan kapan kita harus sahur, kapan kita harus mulai berpuasa. Itu seperti itu. Karena soalnya keterangannya pokoknya antara perbedaan antara mau bisa bedakan benang sama putih, hitam sama putih. Baik itu waktunya imsak, nggak boleh makan lagi. Sobat bingung. Kemudian ada turun wahyu minal fajar. Minal fajar. Berarti dari dalam waktu fajar. Berarti itu baru benar. Maksudnya yang sudah nggak bingung lagi. Oh, berarti pas waktu fajar sudah bisa membedakan benang putih dan benang hitam. Berarti itu sudah masuk waktu imsak, sudah mulai waktu berpuasa. Oke, selanjutnya jelaskan sejarah konteks pengembangan konsep nasih mansuh dalam Al-Quran. Intinya ya kalau kita belajar nasih mansuh itu harus detail sekali tahu sejarah. Nah, itu sudah ada di buku ini sejarah dan konteks. Punya tadi yang berikutnya. Babnya definisi, problem, urgensi, kegunaan. Nah, langsung dibaca bukunya aja. Saya tidak dijelaskan. Nah, ini. Apakah nasih dan mansuh berlaku dalam hadis atau hanya terbatas pada Al-Quran?
Dulu sempat Rasulullah itu melarang ziarah kubur. Kemudian uh, sekarang sudah tidak. Nah, itu nggak bisa berlaku. Mungkin beda istilah aja ya. Apa pengaruh nyata dari sebuah ayat yang telah dinasah atau masuk dalam kehidupan? Ayat itu tidak berlaku lagi dalam menggunakan hukum. Misalnya ya tadi, apa namanya, orang yang minum khamr awalnya sudah nggak boleh, awalnya boleh jadi nggak boleh. Awalnya hanya boleh minum khamr pada tuh jauh dari sholat, malah sekarang nggak. Nasi mansuh dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perbedaan nasi mansuh dalam konteks kewajiban ibadah. Oh, ini sudah ya. Bagaimana ulama tafsir menggunakan konsep pada asbabun nuzul untuk dapat menjelaskan relevansi dan makna dari ayat tersebut. Nah, dulu contoh ya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ini akan ada ceritanya. Asbabun nuzul ketika Nabi Rasulullah SAW bermuka masam. Eh, bukan yang ini. Ketika kita ngobrol tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu ada asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya adalah ketika seorang perempuan protes sama suaminya tentang hubungan suami istri. Dia protes, yang berupa protes, kemudian Rasulullah jawab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu adalah bab tentang hubungan suami istri. Maksudnya dalam konteks jima dan sejenisnya ya. Bukan konteks siapa yang menjadi presiden, bukan. Bukan konteks siapa yang jadi pemimpin rakyat, bukan. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Tapi yang ada jalur kaum wanita itu bagian tentang hubungan. Apa asbabun nuzul dalam menjalankan hukum-hukum Islam? Menjelaskan tentang awalnya yang luas jadi sempit. Disempitkan khusus dengan kasusnya itu. Jadi awalnya kasusnya ini agar tidak melebar. Contoh, ada sebuah ungkapan juga, apakah kamu menasihati orang lain padahal kamu tidak melakukan itu? Ini konteksnya ini tidak luas. Maksudnya konteksnya itu tidak selebar itu. Amat benci kebencian Allah antukulu malah taf'alun. Amat besar kebencian Allah ketika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Ini asbab nuzulnya harus jelas. Kalau tidak jelas, ini bahaya. Misalnya ada bapaknya maling, ngajari anaknya untuk maling. Gara-gara kata-katanya harus sama dengan perilakunya. Nah, ini nggak benar. Kalau misalkan bapaknya maling, bapak tadi harus bilang kepada anaknya, nah, sampai jangan maling, karena ini salah. Seperti itu. Jadi jangan sampai dibalik. Kalau bapaknya maling, ngomong kepada anaknya maling, sama yang jadi maling juga kayak saya. Dia secara kata-kata salah, secara contoh juga salah. Kalau bapaknya bilang gini, nah kamu jangan jadi maling, karena maling itu bahaya, dosa. Maka bapak ini nasihatnya benar, perilakunya salah, skornya masih -1. Kalau yang ini, bos jadi maling, ngajak anaknya maling, maka skornya jadi -2. Dosanya malah 2, tambah ruwet lagi. Jadi, amat besar kebanyakan Allah antakulu malataf'alu itu untuk orang-orang non-Islam. Ingat, Al-Quran itu turun pertama kali itu untuk orang kafir. Itu harus dipahami betul. Jangan sampai orang
menggunakan ayat Al-Quran untuk mengkafirkan orang Islam. Ingat, Al-Quran turun untuk orang kafir. Sejak awal amalnya. Jadi harus tahu, ini ayat turun untuk orang kafir. Ini ayat turun untuk orang mukmin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu untuk orang kafir itu. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, ini untuk orang mukmin. Jadi Allah mengajarkan Fatihah. Kalau diartikan sakarepnya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Masa Allah memuji dirinya sendiri, kan lucu. Padahal maksudnya bukan itu. Allah mengajari bacaan sepatu ini. Kayak seorang ibu, bagaimana ibu mengajari anaknya agar kalau salah minta maaf. Gimana yang ngajarinya? Nah, bilang begini ke ibumu. Yang ngomong ibunya juga. Bu, saya minta maaf. Lalu anaknya ngajarin bilang, Bu, saya. Kemudian Allah juga ngajar di ayat lain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, wahai Tuhan kami zalim kepada diri kami. Ini kalau nggak ngerti asbabun nuzulnya, masa Allah minta ampun sama Allah, kan kacau. Harus paham asbabun nuzulnya itu gimana. Kalau paham enak, kalau nggak paham itu yang ruwet. Yang paling ruwet lagi orang yang nggak paham, sok paham lalu di share. Nah, itu tambah ruwet. Bagaimana cara mengetahui asbabun nuzul dalam Al-Quran? Ya paling gampang ya tanya kepada guru, paling gampang. Google gak jamin informasinya benar, karena yang nge-share bisa jadi orang-orang yang tidak paham agama, tapi dia nge-share banyak. Ya udah ya harus ada guru. Kalau nggak ada guru, gurunya itu ya wes setan. Jadi dia kalau nggak sesat, ya menyesatkan. Dua itu. Oke, itu tadi. Ini tadi pertanyaan dari bab 1 sampai 6. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk pertanyaan yang lainnya, tidak boleh sama dengan yang ini. Dan ini harus dikerjakan, wajib untuk semua anak ya, mulai dari bab 1 sampai 6. Kemudian jangan lupa nanti dikerjakan dan jangan lupa bahagia. Nah, itu paling penting. Oh ya, ini sebelum lebaran, ini masih puasa ya. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga apa yang disampaikan pada sesi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga di rumah. Udah selesai videonya, udah tutup.